pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Inilah channel untuk amar ma'ruf media sosial, supaya ada konten alternatif dari konten yang tidak mendidik, yang hanya berbasis pornografi. Nah, kali ini, saudara, kalau saja YouTube ini sampai di tangan Anda, sampai di gadget Anda, ini berkat editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas mengenai bedah jurnal predator, yaitu pada episode 3 bersama narasumber kita, Ibu Endah Retnowati PhD. Beliau adalah dosen pendidikan matematika di Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof Yanto. ya, Sudah gimana? bisa hadir lagi, diundang lagi. Ya, apa kabar ya? Dah, baik. Alhamdulillah. Prof Yanto sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, gimana ini ceritanya eh, jurnal predator ini kayak apa supaya lebih detail para penulis itu supaya tidak terjebak, tidak gampang terkecoh oleh jurnal-jurnal predator itu. Mbak Endah. Ya, em, sebelum kita membedah jurnalnya, Prof, kita perlu menyamakan persepsi dulu. Kenapa kita perlu mempelajari atau membedah jurnal-jurnal seperti ini? Yang Ya, pertama, kita sendiri yang sudah susah payah melakukan penelitian dan menulisnya dalam sebuah artikel, tidak sia-sia apa yang kita kerja keraskan itu terpublikasikan di tempat yang baik dan nantinya juga punya dampak. Kemudian yang kedua, kalau kita sebagai pengelola jurnal, maka kita berusaha tidak melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh jurnal predatory karena kita ingin amar ma'ruf tadi, Prof Yanto, seperti yang ya, ya. website ini, seperti YouTube ini kan kita berusaha bagaimana sebaik mungkin supaya turut serta berkontribusi terhadap penyebaran hasil-hasil ilmu penelitian, hasil-hasil pengetahuan baru dari para peneliti atau para akademisi. Jadi tujuannya itu dan salah satu caranya adalah dengan membedah jurnal-jurnal yang sudah nyata-nyata dinyatakan predatory atau discontinued dari Scopus. Hmm. Jadi ada banyak yang sudah dikeluarkan dari database Scopus. Kita sudah membahas di episode yang pertama tentang Scopus dan bagaimana Scopus melakukan monitoring sehingga mengeluarkan jurnal-jurnal yang tadinya mereka indeks menjadi tidak terindeks lagi. Ada Nah, nggak kalau ya? Nah, ya, menilai ya. Ada nggak jurnal yang dinyatakan jiwa predatory journal, kemudian protes? Enggak. Atau jurnal yang sudah dikeluarkan dari Scopus suatu ketika bisa masuk lagi karena memenuhi persyaratan. Sudah ada belum dalam sejarah? saya kurang tahu, tapi saya sendiri belum pernah mendengar. Misalnya ada jurnal yang kemudian dinyatakan dikeluarkan oleh Scopus, saya yakin sebelum dikeluarkan, jurnal itu sudah dikontak oleh Scopus mengenai pemberitahuan eh, sebagai pemberitahuan mengenai ketidaklayakan atau ketidaksesuaian standar publikasi mereka. Tapi tentu saja itu kan benar-benar hak dari Scopus untuk mengeluarkan dan kalaupun mungkin ada protes ya mungkin proses evaluasi dari awal harus dilalui lagi oleh jurnal tersebut. Nah, mereka yang predatory journal itu, Scopus itu membuat standarnya adalah berdasarkan aplikasi ya. Aplikasi yang disepakati oleh komunitas jurnal ilmiah berreputasi itu, atau memang Scopus itu mengimply sebuah standar yang harus dipakai. Siapa saja yang mau Hmm. diindeks Scopus. Gimana? Hmm. Ya, secara internasional ada yang namanya Publication Ethics. Publication Ethics ini sebuah asosiasi besar internasional yang beberapa di antaranya itu diacu oleh komunitas besar para peneliti. Salah satunya adalah COPE. Eh, Scopus menggunakan aturan-aturan atau publication ethics dari berbagai asosiasi internasional yang kemudian dirangkum menjadi standar yang dimiliki oleh Scopus. Nah, standar itu mungkin bisa kita buat satu sesi sendiri, Prof. Ya, Ada oke. ada 5 standar paling tidak, tetapi utamanya adalah editor standing,
Jadi memang kapasitas dari pengelolanya, orangnya, editornya, kemudian regularity, bagaimana dari hasil dari manajemen itu menghasilkan jurnal-jurnal yang sesuai dengan publication policy dan publikasinya secara reguler. Ya, ya, Paling ya. dua besar itu yang sangat Hmm. perlu dipegang. Tentu saja selain dua itu masih ada standar-standar lain yang ditetapkan oleh Scopus. Dan kalau mau terindeks oleh Scopus, mau nggak mau ya masuk ke aplikasinya dan harus menunjukkan memenuhi syarat-syarat itu. Oke, ya oke lah. Bagus itu diketahui. Ternyata memang ada aplikasi yang itu adalah merupakan yang isinya adalah secara implisit bisa dilihat standar-standarnya dipenuhi atau tidak. Nah, gimana Ya, tadi? Ah, dan dan standarnya itu transparan, Prof. Jadi tertulis di dalam websitenya Scopus, semua orang bisa mempelajarinya. ya, 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 oke. Ya, kemudian yang beda jurnal tadi, contohnya. Oke, Hmm. iya kita balik ke topik beda jurnalnya. Ya. Saya ambil satu contoh ya, Prof. Sebuah Hmm. jurnal namanya singkatannya JGIS, Journal for Education of the Gifted Scientist. Saya boleh share screen ya, Prof ya. Ya, oke. Saya share screen, ini sudah saya siapkan lamannya, Journal for the Education of Gifted Young Scientists. JGIS singkatannya, publishernya adalah Dirgi Park Academic. Jadi publisher ini bisa diklik, nanti akan terlihat bahwa Dirgi Park Academic ini mempublikasikan banyak jurnal, tidak hanya satu jurnal ini. Tetapi jurnal ini bisa kita cek di Simago, em, tertulis di sana. Kemudian juga sudah ada keterangan bahwa discontinued oleh Scopus. Kita bisa cek dari websitenya Scopus. Misalnya kita punya websitenya Scopus begini, scopus.com, dan di sini ada salah satu menu namanya Sources. Kalau kita klik, kemudian di sini pilihan title-nya, kita masukkan judulnya, kita klik Find Sources di dalam. Di sini Ngecek, ada daftarnya di Scopus, ngeceknya sudah itu selalu NANA. ngeceknya harus selalu dari Simago ya. Paling aman sebetulnya ngeceknya dari Scopusnya langsung. Hmm. Kalau dari Simago, biasanya mereka eh, juga hasilnya sama, tetapi untuk jurnal-jurnal yang baru saja discontinue dari Scopus, belum tentu langsung di Skimago ada keterangan discontinued. Karena Skimago itu menunggu data dari Scopus, baru mereka update. Jadi yang Jadi, paling update kalau dari websitenya Scopus langsung. jadi Simago itu juga pekerjaan lain yang dikreat oleh mereka khusus untuk menyajikan jurnal yang discontinued ya. Iya, jadi kayak apa ya? Mereka second hand, bukan second hand. eh, s- Mereka menggunakan data dari Scopus untuk dikelola lagi, dianalisis lagi. Jadi kayak second layer lah. Hmm. Dan lumayan loh, Prof. Kalau kita buka websitenya Simago itu banyak sekali yang mengakses. Jadi ya lumayan Ya, websitenya. Jadi banyak yang klik. ya Satu tentulah. hal yang lain juga. Oke. Kita coba ini ya, Prof. Balik sini ya. Ya, boleh. Jadi sini-sini ada daftarnya, jadi pernah masuk ke Scopus, tapi sudah NA artinya non-available, jadi data analitiknya sudah dihapus semua oleh Scopus. Em, di sini ada tulisan coverage discontinued in Scopus 2020. Pada tahun 2015 sampai 2020, jurnal ini pernah terindeks oleh Scopus dan pada masa itu, pada periode ini, 5 tahun lebih sedikit ini, banyak sekali para pengelola penulis jurnal yang memasukkan artikelnya ke sini, tapi kemudian kecewa karena pada akhirnya didiscontinued oleh Scopus. Hmm. Oke, jadi ini salah satu jurnal yang bisa kita contoh eh, apa sebagai pelajaran, jangan sampai menjadi pengelola seperti di jurnal ini, atau jangan sampai kita memasukkan artikel di jurnal-jurnal yang seperti ini. Oke, Oke. setelah kita masuk di jurnalnya, halamannya seperti ini, founded 2013, punya ISSN. Kadang-kadang kita perlu ngecek juga loh ISSN-nya ini ada beneran atau tidak.
Kemudian seperti halnya jurnal-jurnal yang lain ada keterangan seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari wajahnya ini nampak baik-baik aja, seperti nggak bermasalah. Tapi kalau kita ke bawah lagi, di sini dia menyebutkan uh, Jiggy's not index side factor. Hmm. Tulisannya tapi kecil. Ya, ya. Kemudian dia di sini menyebutkan jurnalnya ini terindeks oleh Scopus dari 2018 sampai 2020, kemudian masih ada gambarnya. Hmm. Bagi kita yang tidak teliti, barangkali nggak membaca yang ini, tapi langsung melihat gambarnya, oke ini gambar dari Simago berarti terindeks, padahal enggak. Di sini memang Padahal ada gambarnya ini, tapi belum tentu. Jadi ini dia memakai gambar yang sudah beberapa tahun yang lalu dan tidak berlaku lagi di tahun ini. Padahal gambarnya di situ tuh kan harusnya inilah contoh yang sudah discontinued. Ya, Iya, harusnya harusnya tidak memasukkan gambar apapun sih. Tapi dia juga nggak salah juga. Di sini ada gambarnya 2019. Jadi dia kayak menjebak orang-orang yang nggak teliti, hmm. yang nggak teliti dalam apa membaca informasi di Moti- dalam website. Jadi motivasi literasi ya. motivasi mereka untuk tetap menerima artikel ketika sudah discontinued itu tentu saja uang ya, ya. Iya, saya kira salah satunya itu ini banyak sekali yang mengunjungi. Kemudian mungkin mereka berharap akan terindeks lagi oleh Scopus. Kemudian, Prof, selain dari halaman websitenya yang perlu kita baca dengan teliti informasi-informasinya, kita bisa melihat archive. Ini adalah artikel-artikel yang sudah dipublikasikan. Kemudian ada satu yang penting adalah aim and scope. Kita Hmm. lihat dulu aim and scope-nya. Bla 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 bla, dia pasti panjang banget. Kemudian di sini covers issues as science education, educational science fields, differentiated instruction in mathematics, science and social sciences for gifted students, dan sepanjang ini masih diberi etc. etc. Artinya dia itu sangat luas sekali, Jadi ya sangat luas seperti bunga sekali. rampai apa-apa masuk itu artinya. Seperti bunga rampai, apa-apa masuk tuh. Kemudian kalau kita coba nanti lihat ke masing-masing artikelnya, em, ya bentar kita lihat dari archive-nya saja langsung. Kita lihat dari archive, misalnya yang dulu dia discontinue tahun 2020, belum ini dia punya sub tema gifted education, kemudian Itu differentiated instruction. itu semua eh, list tema yang sudah didiscontinued ya, setelah discontinued. Ya, ini sebelum discontinued. Ini Oke. yang saya buka sebelum discontinued. Karena setelah dia discontinued, setelah dia dikeluarkan dari Scopus, dia masih menerbitkan, tapi jumlah terbitannya sedikit. Mungkin karena ya sedikit jadinya yang masuk kan. Hmm. Ya, Hmm, karena yang Skill, menerbitkan di situ hanya orang yang tidak tahu. iya, Tahu kalau didiscontinued. iya. Kemudian teacher education, STEM education. Jadi temanya berubah lagi ketika isunya berbeda. Misalkan ini gifted differentiated sesuai dapatnya artikel. Ada creativity, ada tambahan, ada thinking skills, ada teacher education, dan seterusnya. Advanced science education. Kalau kita lihat, ini kan temanya memang sangat luas ya, Prof. Tapi yang sudah mending luas dan dia mau mengelompok-kelompokkan. Hmm. Jadi pada tahun ini 2020 sebelum dia dikeluarkan dari Scopus, ini sangat sulit sekali mendeteksi bahwa dia ini akan discontinued. Jadi tadi kita memang adalah sedikit mempertanyakan, waduh, skopnya kok luas banget kayak bunga rampai. Oke, bunga rampai bisa terindeks oleh Scopus. Dan yang agak meragukan itu karena ada ETC-nya tadi. ETC-nya itu kan artinya dia membuka diri untuk menerima bidang apapun. Ya. Kemudian setelah kita lihat dari edisi-edisi yang dia terbitkan, dan lumayan lah dia mau mengelompok-kelompokkan. Kalau
Kalau jurnal yang masih kelompokkan. sebagai pembanding, Indah bisa nggak mencari jurnal yang belum di discontinued yang masih terindeks fokus? Ya, Betapa skupnya fokus dibandingkan dengan yang tadi. ya, ada Prof. Uh, habis edisi ini ya Prof ya. Nah, Jadi waktu itu sulit sekali kita mendeteksi jurnal ini akan didiscontinued Prof karena dari penataan topik-topiknya itu ya ya lumayan lah dia memang bunga rampai luas tapi dia mau mengelompok-kelompokkan sehingga pembaca juga mungkin enak lah mau membaca sesuai dengan ini kan tema-temanya sudah ada. Kemudian kalau kita mau membaca lebih detail lagi artikel-artikel yang diterbitkan di sini baru kemudian kita menyadari bahwa seperti ada yang janggal karena meskipun temanya bervariasi di dalamnya secara kualitas research dan editingnya itu kurang rapi, misalnya salah satunya. hmm. Seperti ini, kemudian tidak konsisten antara satu paper dengan paper yang lainnya. Dan kalau dilihat dari alasan kenapa jurnal ini dikeluarkan dari Scopus itu publication concern karena ragu-ragu mengenai proses publikasinya. Yang keraguan-raguan itu yang pertama karena peer review. Proses reviewnya tidak dilalui dengan baik. Jadi reviewnya hanya seperti formalitas saja atau mungkin malah reviewnya hanya formatting saja. Hal itu bisa kita lihat dengan membaca artikel-artikel yang sudah dipublikasikan. Jadi kalau mau melihat dari permukaan saja, ini kelihatan bagus jurnalnya, baik-baik saja, nggak bermasalah, Hmm. kecuali memang tadi secara secara kalimatnya ini kan ETC gini kan, eh, Ya, sustainability of education, teaching techniques, activities, etc. Itu terlalu luas, bunga rampai tapi rampai banget, bunga rampai tapi luas banget. ya, Bunga ya. rampai pun boleh, tetapi saya kira kalau sampai seluas ini itu sangat dipertanyakan. Oke lah, kemudian kalau kita mengabaikan ini, kemudian kita lihat dari archive. Susunannya tadi sudah topik per topik. Oke lah, lumayan kayak ada usaha untuk menata, ada manajemennya. Tapi kalau kita lihat lagi ke membandingkan artikel dengan artikel, itu nanti akan ketemu ketidakkonsistenan dan itu kelihatan bahwa ini seperti tidak melalui proses peer review. Iya, konsisten di mana Anda? Eh, Misalkan dari isi penelitiannya, Prof, dari hmm, bagian metodenya, em, kemudian dari secara struktur, em, secara struktur mungkin kelihatan sama, tetapi kalau kita lihat lebih detail, misalkan di bagian metode itu prosedur tidak ada, jadi metodenya hanya superficial saja di permukaan saja dan em, apa ya, Prof ya, mungkin em, kalau yang kita harapkan sebuah artikel penelitian itu kan bisa menceritakan tentang bagaimana penelitian itu dilaksanakan. hmm. Nah, kalau kita lihat dari artikel-artikel yang dipublikasikan di sini, bagian metodenya itu tidak menceritakan secara Oke, prosedural bagaimana penelitian itu dilakukan sehingga kita mau menilai validitas prosesnya, validitas atau ke, bagaimana kita bisa percaya dengan instrumen yang dipakai itu menjadi kurang. oke, Iya, ya, terus iya ini benar-benar kalau dari permukaan itu jurnalnya kelihatan bagus. Jadi kalau kita nggak teliti, ya itu tadi bisa bisa apa terjebak. Kemudian paling menonjolnya ya Prof, ini dua ya. isu kan Prof? Ini dua isu, 2015 dua isu, Oh, 2016 dua isu, ah, 2017 empat, empat isu, 18 empat isu, kemudian jadi menjadi dua kali lipat di tahun berapa Prof tadi? Menjadi dua dua, kali empat. lipat di tahun 2017. Di tahun 2017 ya sampai Isu, isu sekarang. bukan tema ya, isu bukan tema. Isunya edisinya Nah, 1 tahun 4 kali dan sudah isi yang ke-11 sekarang di oh, bulan 3. Sebentar lagi mungkin akan keluar di bulan 6. Di bulan 3, bulan 6, bulan 9, bulan 12 publikasinya.
Terlalu Hmm. sering itu tidak too good to be true. Ya begitu Too mungkin. good to be true. Iya, too good to be true. Mereka juga punya special issue dan kita memang mesti ini sih teliti. Kita bisa coba dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang tidak discontinued atau yang sustainable di dalam Scopus yang lama. Kita bisa kalau kita kalau kita terbiasa membuka jurnal yang tidak predatory atau jurnal yang baik, Q1, bacaan-bacaan kita Q1, kemudian kalau membaca Ya. artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal ini, kita bisa membandingkan secara, kalau secara tulisannya itu tidak memuat standar minimal dari sebuah artikel ilmiah, maka kita bisa mempertanyakan sebetulnya artikel-artikelnya ini sudah melalui proses peer review yang baik atau tidak. Kalau memang ada hal yang kita membuat kita concern, mungkin ada baiknya dihindari saja. Nah, Hmm. di komunitas kita, nah, Ya, orang Prof. penulis pemula itu bagaimana tahu kalau nggak bisa melihat jurnal ini, predatory jurnal ini? Tanya kepada siapa itu? Ada nggak layanan di tempat kita? Cara melihat jurnal yang Eh, abal-abal itu? Kalau layanan di tempat kita mungkin bukan konsultasi one by one ya, Prof. Ya, kan kita belum punya sih layanan langsung, tapi ada, Prof, website-website yang membantu kita mengidentifikasi sebuah jurnal itu predatory atau tidak. Salah satunya ini, Bell's List. Hmm. Bell List ini of Potential Predatory Journals and Publishers. Dia sudah melakukan penelitian dan sampai sekarang juga masih iya, tidak hanya di Scopus tapi juga di OAJ. Oh, Em, Dia mengidentifikasi publishers atau penerbit yang pernah melakukan publikasi jurnal predatory. Jadi dia bilangnya potensial predatory publishers. oh, Hanya ini. Selain itu, dia juga punya daftar stand-alone journals, potential predatory scholarly open access journal. Kebanyakan predatory itu open access journals. Kemudian oke. dia punya daftarnya sebanyak ini, Bro. Nah, kita perlu ngecek jurnal yang kita tuju itu publishernya siapa. Kita cek dulu publishernya, penerbitnya. Kebanyakan penerbit-penerbit yang tidak berafiliasi dengan universitas. Oh ya, Ini nama-nama jurnalnya. Biasanya mereka kalau satu kali terindikasi, kemudian ditutup kantornya, buka lagi yang baru. lagi. Mungkin dia kelompok gerombolan-gerombolan peneliti Ya, atau seperti itu. asosiasi. Membuat asosiasi-asosiasi seperti ini, kemudian dengan tujuan yang tidak baik atau kurang baik, bukan murni untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, tetapi hal-hal yang lebih sifatnya materialis. Kemudian ya melakukan hal-hal yang em, apa ya yang di luar seharusnya. Yang paling penting itu melakukan peer review. Kenapa artikel melalui peer review kan ya supaya kita tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan itu memang sudah sesuai dengan apa yang seharusnya di dunia ilmiah kan ya, Prof ya. Nah, ya disebut Hmm. peer review itu kan tidak harus our peer. Peer-nya itu sebenarnya kan dipilih oleh penerbit kan. Ya, dipilih oleh penerbit dan mestinya independen. Oke. Jadi tidak ada apa Konflik tidak ya. independen, tidak ada relasi apapun dengan penulisnya. Ya, nggak ada konflik interest. Saya kira Ya, sudah ini Prof. ya. Dari website ini salah satunya yang bisa menolong kita. Oke. Jadi Hmm. para pemirsa datanglah ke website ini Builds Builds List List of ya, Potential Predatory salah Journal. satunya masih ada jurnal-jurnal yang lain. Ya, Ya, apa website yang lain yang bisa kita pakai untuk ngecek. ya. Oke, saya kira sudah banyak hal yang disampaikan. Saya kira Ya, saya stop ya. mudahan para pemirsa dosen muda, tidak dosen muda saja, dosen tua yang mau guru besar harus hati-hati memilih jurnal yang potensial predatory jurnal itu supaya jerih payahnya itu memang berterima dan bermanfaat. Diterbitkan tapi nggak diakui kan percuma. Terima kasih ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk membuat
para calon penulis jurnal itu aware terhadap jurnal-jurnal yang abal-abal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Prof. Semoga Terima kasih. bermanfaat.